Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan kehidupan kita demi untuk capai suatu kebahagiaan di dunia ini hingga di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latar belakang daripada layar monitor ini adalah ikan yang lagi makan, ya. Apa yang dimakan, ya, itu adalah makanan khas, ya, yang banyak orang yang menyukai, ya, berupa empek-empek. Nah ini, ya, banyak sekali orang yang menyukai empek-empek, terlebih yang terkenal itu adalah empek-empek dari Palembang, ya. Nah sehingga makanan tersebut khas, ya, makanan khas untuk orang-orang dari Palembang. Kalau ini, ya, makanan empek-empek buatan produksi kita sendiri, ya, maksudnya dari kita sendiri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari, harapan kita semua, ya, khususnya bagi remaja dan juga teman-teman, ya, yang masih duduk di bangku sekolah, ya, baik mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, ya. Jadi kita berharap tentunya, ya, dari kita sekolah itu ada beberapa hal yang kita capai ataupun kita miliki ataupun kita peroleh, ya, agar kelak di masyarakat kita bisa hidup secara berdampingan dalam masyarakat, harmonis, ya, dan bisa untuk meneruskan cita-cita pembangunan yang ada di Indonesia, yaitu membangun untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, ya. Makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara idealis, ya, tujuan pembangunan nasional kita adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, ya, baik di desa, di kota, ya, material maupun spiritual, ya. Kemudian selain adil dan makmur, juga untuk mewujudkan, ya, keimanan, ya, ketakwaan, ya, kemudian
kecerdasan, keterampilan, ya, berkepribadian yang baik, dan juga keberanian di dalam meniti hidup dan kehidupan untuk berkelanjutan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertitik tolak dari tujuan pendidikan, ya, biasanya tujuan pendidikan itu secara umum diatur di dalam undang-undang, ya. Nah, secara umum, ya, tujuan pendidikan kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, ya. Jadi sangat-sangatlah mulia, ya, bahwa keimanan dan ketakwaan itu perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena dengan modal keimanan dan ketakwaan, insya Allah, ya, insya Allah seseorang akan siap untuk menghadapi apapun yang terjadi, ya. Dan mereka tentunya dengan bersabar, dengan ikhlas, ya, dengan perjuangan yang tulus untuk mencapai apa yang menjadi tujuan daripada pendidikan tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang mudah, ya, untuk capai manusia yang iman dan takwa. Ini merupakan proses, ya, dan proses ini cukup panjang. Mulai dari PAUD, ya, pendidikan usia dini, kemudian taman kanak-kanak, ya, sekolah dasar, baik itu yang SD maupun SMP, karena sesuai dengan program daripada pendidikan, SMP masih tergolong pendidikan dasar. Kemudian dari SMA dan juga di perguruan tinggi. Semuanya itu adalah untuk, ya, meningkatkan keimanan, di samping juga program-program pendidikan yang mana untuk meningkatkan kecerdasan, ya. Karena bagaimana ilmu itu sangat-sangatlah penting, karena dengan ilmu insya Allah, ya, akan mampu merubah berbagai perilaku kehidupan. Insya Allah dengan ilmu, ya, kehidupan ini akan menjadi lebih mudah, ya. Sering menjadi acuan buat saudara kita dengan agama pun, hidup ini akan menjadi terarah, ya. Karena dengan terarahnya kehidupan kita, insya Allah, ya, kebahagiaan itu akan bisa dicapai. Jadi dengan sekolah diharapkan kita mempunyai ketebalan iman, takwa, kemudian mempunyai kecerdasan, ya, dan juga diharapkan juga memiliki suatu keterampilan. Karena dengan modal keterampilan tersebut, insya Allah, ya, seseorang akan bisa, ya, menjalankan perilaku kehidupannya untuk melangsungkan kehidupannya, ya, dan akan memperoleh hasil sesuai dengan keterampilan yang ia peroleh. Jadi di samping iman takwa, di samping kecerdasan berpikir, juga keterampilan, ya, yang harus ia miliki. Karena di era zaman yang serba canggih, seseorang kalau tidak mempunyai keterampilan akan merasa tertinggal. Bahkan, ya, keterampilan itu seolah-olah, ya, wajib kita miliki. Karena kalaupun toh kita tidak mempunyai keterampilan, hidup ini akan terasa hampa, ya. Jadi mari sama-sama kita sikapi anak didik kita, ya, dengan berbagai
apa yang menjadi tujuan daripada pendidikan, yaitu di samping iman takwa, cerdas, kemudian terampil. Di samping terampil juga diharapkan punya kepribadian yang luhur. Ya, dengan pribadi yang luhur, budi pekerti yang baik, insya Allah kelak di masyarakat pun jadi masyarakat yang baik. Harapannya demikian. Ya, berarti kelak dari pendidikan yang baik, ya, insya Allah nanti akan mencerminkan budi pekerti yang baik ataupun berkepribadian yang baik. Di samping kepribadian yang baik, perlu kiranya ya, sikap yang pemberani. Tentunya atas dasar kebenaran. Ya, sehingga ini karena benar dan takut karena salah. Ya, jadi mari kita sama-sama tanamkan kepada generasi-generasi yang akan menjadi penerus bangsa dan negara kita beberapa sikap yang perlu ditanamkan betul-betul secara lahiriah batiniah, yaitu seperti yang sudah diatur di dalam lembaga pendidikan, yaitu mewujudkan keimanan ketakwaan, menciptakan kecerdasan di dalam berpikir, punya keterampilan yang tangguh, punya kepribadian yang tangguh, dan juga punya keberanian, serta mampu bertanggung jawab, baik bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, terlebih bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak didik kita menjadi anak yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.